Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Para pemirsa MDP TV Madrasah Aliyah Negeri 2 Probolinggo yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang sekilas tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholatul Idaini, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana tata caranya, bagaimana cara melaksanakan kedua sholat ini. Kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, wa sholatul Idaini sunnatun muakkadatun. Salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sunnatun muakkadatun, sunnat yang sangat dianjurkan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha ini dapat dilaksanakan dengan secara berjamaah, dapat pula dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumahnya atau di tempat-tempat tertentu. Disunatkan bagi orang yang sendirian atau berjamaah, bagi musafir, bagi orang merdeka, bagi budak, bagi banci, bagi orang perempuan juga disunatkan. Tapi di situ ada syaratnya bagi orang perempuan. Dalam kitab Fathul Qarib itu la jamilata wala dzata hayatin. Orang perempuan disunatkan melaksanakan sholat Idul Fitri kalau bisa dia adalah yang tidak terlalu cantik dan tidak terlalu modis. Ini keterangannya. Namun demikian di zaman sekarang saya kira bisalah melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha itu dengan menjaga auratnya sepanjang perjalanan sehingga tidak menggoda orang-orang yang lain. Itulah sholat Idaini, Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang bagaimana cara melaksanakannya? Sebelum itu kita tahu dulu bahwa sholat Id ini pertama kali disyariatkan tahun kedua Hijriah. Dan ini menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad SAW karena tidak disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Kemudian waktu sholat Id ini adalah setelah terbit matahari kira-kira 1 tombak. Sampai berakhir waktu sholat duhur. Begitu terbit matahari, naik 1 tombak, kira-kira itu pelaksanaannya. Sampai berakhir pada waktu sholat duhur. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. 2 rakaat. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sholat Idaini ini, Idul Fitri atau Idul Adha, ini disunatkan takbir. Namanya takbir zawaid. Zawaid itu takbir tambahan-tambahan. Caranya takbir itu sama dengan takbiratul ihram. Takbirnya sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Pada rakaat pertama 7 kali takbir. Dan pada rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Dengan mengangkat kedua tangan seraya berkata Allahu Akbar. Di antara takbir-takbir itu, dari takbir 1 ke takbir lainnya, di sela-sela kedua takbir itu disunatkan membaca tasbih. Misalkan kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi pertama
ketika kita niat misalkan usolli sunnatal Idul Fitri atau usolli sunnatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala, pertama kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Setelah itu dilanjutkan rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram tadi. Kalau rakaat kedua ya 5 kali selain daripada takbir intikal tadi itu. Takbir intikal dari bangun dari sujud. Nah, jadi rakaat kedua 5 kali itu selain takbir intikal ya, takbir yang dilaksanakan dari bangun dari sujud itu. Nah, setelah baca Al-Fatihah ya, sunnah membaca surah Al-A'la atau Al-Kafirun pada rakaat pertama, atau membaca surah Al-Wasyiyah atau Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Kemudian sunnah juga membaca doa iftitah. Dan sebelum Fatihah membaca ta'awudz. Kalau tidak membaca doa iftitah, maka langsung takbir setelah takbiratul ihram. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, pertama kita takbiratul ihram. Sholli sunnatal Idul Fitri atau Adha rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini sunat. Setelah ini kita sunat membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Setelah itu kemudian kita takbir 7 kali rakaat pertama. Takbir 7 kali rakaat pertama. Taruh rakaat kedua langsung sudah setelah takbir intiqal ngangkat lagi sebanyak 5 kali. Itu caranya. Semoga kita bisa memahami. Jadi kita ulang. Pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian setelah itu sunnah ya, sunnah membaca doa iftitah, kabira walhamdulillah. Setelah doa iftitah, sunnat mengangkat tangan lagi sebanyak 7 kali takbir yang disebut dengan takbir zawaid itu sebanyak 7 kali pada rakaat pertama. Kalau rakaat kedua adalah 5 kali. Setelah takbir 7 kali tadi atau takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, kemudian kita disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca bismillah dan surah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai akhir. Setelah itu membaca surah tadi, surah Al-Quran. Bisa membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, bisa membaca surah-surah yang lain. Nah, kemudian setelah sholat Id, ini disunatkan khutbah 2 kali. Seperti khutbah pada sholat Jumat itu. Jika dilakukan secara berjamaah. Ada khutbah. Setelah sholat Id dulu baru khutbah. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat Jumat. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha ini, sholat Id dulu, baru dilakukan khutbah 2 kali. Ini dilakukan khutbah ini kalau sholatnya berjamaah. Tapi sholat yang dilaksanakan sendirian, tidak berjamaah, tidak dianjurkan, tidak disunatkan pelaksanaan khutbah itu. Cukup dengan sholat itu tadi tanpa khutbah. Kalau dilaksanakan sendirian di rumah atau di tempat yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayo. Ada 2 takbir dalam sholat Id itu. Ada takbir wajib ya, yaitu takbiratul ihram dan takbir intiqal. Perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu namanya takbir intiqal, perpindahan dari rakaat pertama dan kedua. Yang kedua takbir zawaid tadi itu, yaitu takbir tambahan. Yaitu beberapa takbir yang dilakukan sebelum membaca Al-Fatihah.
Dan takbir zawaid ini hukumnya sunnah. Andaikan tidak melakukan takbir zawaid itu 7 kali dan 5 kali takbir itu tidak apa-apa. Cuma tidak mendapatkan kesunnahan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada banyak pertanyaan datang ke kita. Bagaimana seseorang yang datang untuk sholat id di masjid sedangkan imam sudah membaca Fatihah? Dia udah kelewatan takbirnya itu. Maka ada 2 pendapat ini. Kalau Imam Syafi'i ya dalam Qaul Qadimnya dia mengatakan ketika imam makmum sudah masuk dan imam sudah baca Fatihah tidak nutut takbirnya, dia melakukan takbir sendirian. Takbir zawaid itu. Melakukan takbir zawaid, takbir sendirian, kemudian menutut sampai selesai kemudian ikut imam. Tapi pendapat yang kedua ini seperti kaul jadidnya Imam Syafi'i ya. Kita tahu Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada ketika tinggal di Baghdad, ada kaul jadid ya. Itu Imam Syafi'i. Maka menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i ini dan beberapa pendapat ulama yang lain, makmum yang sudah kelewatan takbir zawaid itu tidak dianjurkan lagi melakukan takbir tapi mengikuti irama dan tertib pelaksanaan sholatnya imam. Jadi ya monggo kita mau datang ke masjid, imamnya sudah Fatihah, kita takbir, nyusuli, atau kita langsung tidak usah takbir tapi mendengarkan bacaan Fatihah imam. Jadi itu kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kemudian kalau tidak takbir, ya tidak takbir zawaid tadi itu, enggak apa-apa. Tadi kita sudah katakan itu hukumnya adalah sunnah saja dan tidak sholatnya tidak menjadi batal gara-gara tidak melakukan takbir zawaid tadi. Sekarang kita bicara sedikit tentang sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Yang pertama, yang kita ketika melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, ini perlu kita perhatikan apa sunnah-sunnahnya, ini penting ini. Yang pertama mandi dulu. Sebelum pergi ke masjid atau musola, kita disunatkan mandi. Berhias diri, kemudian berpakaian yang sebaik-baiknya yang kita punya dan memakai wangi-wangian. Niat mandinya, nawaitul wuslah, li'idil fitri atau li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi. Kecuali bagi imam. Imam disunatkan berangkat ketika sholat hendak dilaksanakan bagi imam. Kemudian makan dulu. Berbuka dulu. Sebelum berangkat sholat pada hari raya Idul Fitri. Tapi pada sholat hari raya Idul Adha disunatkan tidak makan dulu sebelum berangkat sholat. Jadi nanti makannya kalau Idul Adha setelah sholat. Kemudian jalan yang dilewati pada saat berangkat dan pulang hendaknya berlainan. Ini sunnah. Jalannya lewat sebelah kanan, pulangnya lewat sebelah kiri dan seterusnya dan seterusnya. Ini sunnah. Kemudian sunnah juga memperbanyak melantunkan takbir. Kalau Idul Fitri takbirnya dimulai sejak terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai dilaksanakan sholat Id. Tapi Idul Adha sejak subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai waktu asar hari tasyrik yang terakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan disunatkan bertakbir pada setiap selesai sholat fardu. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita disunatkan mengucapkan tahniah ya, ucapan sukacita atas datangnya hari raya dengan berjabat tangan. Seperti kita mendoakan Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Kemudian dijawab ja'alanallahu ayyakum minal aidina wal faizin. Kaum muslimin rahimakumullah, itu beberapa keterangan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.